Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan belajar fisika, ya, khususnya materi gelombang cahaya. Karena pada kelas kemarin kita belum full ya gelombang cahaya. Langsung ke materinya saja. Oke, yang pertama adalah karakteristik gelombang cahaya. Nah, sebelum kita masuk ke apa-apa saja terkait dengan yang akan dipelajari, yang pertama kita harus tahu dulu karakteristik gelombang cahaya ya. Karakteristik gelombang cahaya itu yang pertama ya, cahaya adalah gelombang elektromagnetik ya. Kemudian yang kedua, gelombang cahaya juga merupakan gelombang transversal. Apa itu gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik gelombang yang terdiri dari gelombang listrik sama magnet. Kemudian gelombang transversal itu gelombang yang arah rambat sama arah getarnya itu tegak lurus ya. Kemudian cahaya juga dapat merambat ke dalam ruang hampa udara ya. Buktinya itu sinar matahari ya, dari jauh sana kemudian sampai ke bumi ya, melewati ruang hampa udara. Kemudian cahaya itu memiliki kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon ya. Yang keempat itu cahaya ternyata dapat mengalami pemantulan refleksi. Contohnya ketika kalian berkaca ya, kayak gitu, artinya cahaya mantul. Itu adalah pemanfaatan dari pemantulan cahaya. Kemudian pembiasan ya, saya dapat mengalami pembiasan ya. Contohnya di SMP dulu mungkin sendok dimasukkan ke dalam kelas, nanti kelihatannya bengkok dan sebagainya kayak gitu. Kemudian mengalami penguraian dispersi ini contohnya itu cahaya kapan mengalami dispersi atau penguraian. Contohnya kalian bisa lihat pelangi lah. Yang pelangi itu adalah salah satu efek dari dispersinya sinar matahari kayak gitu, sehingga berubah penguraian dari cahaya putih menjadi berbagai warna kayak gitu. Kemudian yang ke berapa itu berarti? Yang selanjutnya ya saya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ketujuh. Yang ketujuh itu saya dapat mengalami perpaduan atau interferensi. Interferensinya berarti nanti harus kalau perpaduan berarti harus lebih dari satu sumber kayak gitu. Perpaduan. Kemudian yang ke-8 ternyata cahaya juga dapat mengalami pelenturan ya, difraksi. Nah, seperti apa bisa dilihat contohnya. Yang ke-9 itu cahaya ternyata juga dapat mengalami pengutupan atau polarisasi kayak gitu. Nah, yang pertama ini interferensi ya. Interferensi cahaya adalah perpaduan dari dua gelombang cahaya ya. Harus ada dua syaratnya. Yang pertama, untuk menjadi interferensi harus ada dua sumber. Kemudian dari hasil interferensi ini memiliki sifat ya, kalau semisal nanti syaratnya terpenuhi, nanti akan menghasilkan interferensi konstruktif atau menguatkan. Yang kedua bersifat destruktif ya. Jadi hasil interferensi itu bisa konstruktif dan destruktif ya. Konstruktif menguatkan, destruktif itu melemahkan ya. Nanti peristiwanya nanti kita bahas di sini kayak gitu. Nah, syarat terjadinya interferensi ya, kedua sumbernya harus memiliki amplitude yang sama, frekuensi yang sama, dan fasenya tetap atau biasa disebut dengan koheren kayak gitu. Nah, yang kedua ini adalah difraksi ya, difraksi pelenturan. Nah, prosesnya semacam ini ya, bisa dilihat di yang gambar di atas. Yang di atas itu adalah mekanismenya semacam itu ya, dari sumber cahaya kemudian dia melewati celah kecil ya, sehingga dia menyebar kayak gitu. Nah, hasil percobaannya bisa dilihat di gambar ini ya, di gambar ini ya. Gambar ini adalah hasil dari peristiwa difraksi. Nah, bersamaan difraksinya nanti kalau misal dia membentuk sudut, kita bisa pakai D sin theta sama dengan N lambda ya, dengan D adalah lebar celah, kemudian sin theta adalah sudut antara terang pusat dengan orde yang lain, kemudian N-nya adalah orde pada layarnya mana ya, berarti yang menangkap ini adalah layarnya Pak, dan lambda adalah panjang gelombang. Nah, gitu ya, bisa dilihat ciri-ciri dari difraksi itu salah satunya adalah ini,
yang paling terang itu adalah terang pusat biasanya dan lebih lebar. Itu adalah ciri-ciri dari difraksi semacam itu. Ya, dibandingkan dengan ini terang-terang yang ini itu ya, terang pusat itu jauh intensitasnya lebih terang semacam itu. Nah, kalau semisal di difraksi itu apa sudutnya kecil ya, tadi kan persamaannya d sin theta sama dengan n lambda. Kalau sinnya atau tetanya lebih kecil, maka sin tetanya bisa kita ganti dengan delta P per L ya. Delta P per L dengan tadi ya, bisa kembali ke slide berikutnya nanti apa delta sin tetanya bisa diganti dengan delta P per L ya. Delta dengan delta P adalah selisih jarak terang pusat dan orde tertentu. L-nya adalah jarak layar dari celah. Nah, yang menjadi perhatian di sini orde dari difraksi, bisa dilihat orde minimum itu dari terang pusat ke gelap berapapun ya. Kalau orde maksimum itu dari terang pusat ke terang berapapun. Nah, orde itu apa? Orde itu jaraknya ya, jaraknya bisa dilihat. Untuk terang pusat itu ini terang pusat intensitasnya kan lebih terang ya, lebih terang. Kemudian ke gelap 1, terang pusat juga lebih lebar, jaraknya ternyata 2 kalinya ya, atau 1 lambda jaraknya dibanding dengan gelap 1 ke terang 1 ya, itu setengah. Terang 1 ke gelap 2 itu juga setengah ya. Maka untuk orde minimum ya dari terang pusat ke gelap 2 misalkan ya, berarti kita hitung terang pusat ke gelap 1, kemudian gelap 1 ke terang 1 itu adalah setengah, terang 1 ke gelap 2 itu setengah, berarti ordenya 2. Untuk terang ke gelap itu artinya biasanya bilangan bulat ya, 1, 2, 3 tergantung dengan gelap keberapa kayak gitu. Untuk ini untuk difraksi. Untuk orde maksimum, yang orde maksimum bisa dilihat ya, dari terang pusat ke terang 1 itu adalah 1 setengah, karena dari terang pusat ke gelap 1 itu 1, kemudian gelap 1 ke terang 1 itu setengah, maka 1 tambah setengah, 1 setengah. Nah, biasanya kayak gitu untuk difraksi macam itu. Harus diingat. Nanti ada perbedaannya dengan difraksi kisi maupun interferensi. Nah, ini difraksi kisi. Nah, difraksi kisi bedanya tadi apa? Difraksi kisi bedanya yang pertama adalah dia celahnya lebih banyak ya. Maka nanti D-nya itu biasanya terdiri dari per N. N-nya adalah banyak kisinya, biasanya kayak gitu. Ya, D sama dengan 1/N. Nah, nanti D-nya bisa diganti itu. Kemudian yang membedakan lagi itu adalah jarak antar ordenya itu sama ya, ordenya sama. Artinya apa? Kalau tadi kan terang untuk difraksi celah tunggal kan terang pusatnya lebih lebar. Nah, kalau di sini jarak antara terang ke gelap atau gelap ke terang itu sama, maka setiap ordenya itu setengah itu. Contoh, dari terang pusat ke gelap 1 itu setengah, gelap 1 ke terang 1 itu setengah. Maka untuk orde minimumnya bisa dilihat, orde minimumnya maka dari terang pusat ke gelap itu N dikurangi setengah. N-nya adalah gelap keberapa kayak gitu. Misal gelap ke 3 berarti 3 dikurangi setengah, berarti 2 setengah. Untuk itu untuk orde minimum. Kemudian untuk orde maksimum dari terang pusat ke terang itu biasanya sesuai dengan keterang berapa kayak gitu. Contoh, terang pusat ke terang 5 berarti N-nya kita ganti 5 atau ordenya 5 semacam itu. Untuk persamaannya masih sama, bisa seperti difraksi kayak gitu ya. Nah, kemudian ini adalah interferensi atau difraksi celah ganda. Nah, bisa dilihat animasinya ya, animasinya semacam itu. Tadi syaratnya interferensi adalah harus ada 2 sumber ya, harus ada 2 sumber. Nah, ini yang yang seperti pelangi ini akan jadi terang. Kemudian yang garis gelap tengah itu ya, garis gelap tengah itu nggak kelihatan ya tanganku ya, garis gelap ini akan jadi gelap. Jadi
yang tidak tidak seperti garis gelap itu dia akan menjadi terang ya. Nanti kalau misal yang seperti pelangi-pelangi ini ya, nanti ini dia akan menjadi terang, kemudian sebelahnya nanti gelap kemudian terang kayak gitu. Itu animasinya semacam itu. Nah, orde ya, permasalahan dengan orde biasanya yang menjadi masalah untuk gelombang cahaya ini adalah ordenya ya. Perbedaan antara orde interferensi, difraksi gisi ataupun difraksi celah tunggal. Nah, ini ordenya. Orde untuk interferensi sama difraksi gisi itu sama ya. Yang membedakan cuma difraksi celah tunggal ya. Orde minimum tadi ya, dari terang pusat ke gelap. Biasanya gelap keberapanya dikurangi setengah. Gelap 2, misal berarti 2 dikurangi setengah, berarti menjadi 1,5. Untuk orde maksimum berarti terang pusat ke terang, berarti misal terang pusat ke terang 2 berarti ordenya 2 semacam itu. Persamaannya masih sama. Nah, mungkin segini dulu ya untuk kelas kali ini. Silahkan dipelajari lagi, dicoba contoh soalnya. Nanti kalau misal ada yang kesulitan bisa ditanyakan seperti itu ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.